Shalom. Shalom rekan-rekan semua. Ya. Saya kembali lagi, baru seminggu berangkat. Baru seminggu pergi ke barat, ini sudah saya kembali ke timur lagi. Karena di barat saya belum ketemu kitab suci gitu ya. Oke, bisa tolong ditampilkan? Ya. Saya memberikan tema hari ini adalah berdamai dengan diri sendiri. Nah, kalau kita searching, tema ini akan sangat banyak saudara temukan di internet. Bahkan beberapa khotbah juga banyak menyampaikan tentang ini. Tapi siang hari ini saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang nggak banyak, sebetulnya nggak banyak, cuma bicara 2 poin. Yang saya percaya ini merupakan hal yang memang saya alami sendiri saudara. Oke, berikut. Saya lupa, saya juga bawa pointernya. Nah, saya akan cepat saja karena waktunya cukup padat. Kita harus berdamai dengan diri sendiri dalam hal apa? Nah, saya membagi cuma 2 poin tentang problem hidup dan ambisi hidup. Nah, problema hidup ini sesuatu yang seringkali menekan kita sehingga kita merasa tak berdaya, merasa tidak sanggup, dan merasa gak bisa apa-apa. Ada begitu banyak perasaan tertekan dan terintimidasi yang kita alami. Dan mungkin itu banyak yang kita rasakan. Nah, yang berikut adalah, yang berikutnya adalah tentang ambisi hidup. Jadi saya membagi 2 hal, apa saja yang kita perlu berdamai sih dengan diri kita sendiri. Yang pertama tadi tentang problema hidup, yang kedua tentang ambisi hidup. Nah, kalau yang tadi yang pertama problema hidup adalah sesuatu yang seringkali menghimpit kita dan membuat kita tuh merasa tertekan dan apapun itu. Di satu sisi yang lain, ambisi hidup ini adalah sesuatu yang seringkali membuat kita ingin melangkah tinggi, ingin terbang tinggi, ingin mencapai sesuatu yang ada di atas kita. Jadi ada 2 hal, yang satu yang ke bawah, yang satu ke atas. Nah, saya akan cepat. Tidak semua poin yang di sana akan saya bahas karena waktu tidak cukup. Nah, kita bicara tentang problema hidup, saya senang dengan puji-pujian tadi yang dari awal waktu saya dengar tadi waktu mulai ibadah, saya merasa sangat diberkati. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Kami nggak janjian sih ya. Tapi saya ingin mengatakan pada kita semua bahwa kita memang punya Tuhan yang besar. Amin. Saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar? Amin. Nah, kita akan lihat. Ternyata Allah yang kita sembah pun juga pernah mengalami masalah yang begitu berat sehingga dia harus melewati itu semua. Nah, dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 kita tahu bahwa di Taman Getsemani Tuhan begitu beratnya mengalami pergumulan. Nah, kita lihat kalau baca, saudara baca dalam pasal 26 itu cukup banyak. Di sana kita akan mengetahui bahwa Yesus itu tahu bahwa nanti dia akan dibunuh, disiksa, disalibkan. Dia juga akan dikhianati Yudas. Oh, ini agak berubah ininya pengaturannya. Kemudian dia akan disangkal oleh Petrus dan dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Jadi saudara bayangkan, Yesus ini tahu bahwa nanti dia akan mengalami ini semua. Dia mengalami satu ketakutan yang hebat, bayangkan dia akan tahu bahwa dia disiksa dengan cara yang mengerikan. Dan dia tahu bahwa dia akan dikhianati oleh Yudas, disangkal oleh Petrus, bahkan murid-muridnya meninggalkan dia. Kalau kita dalam keseharian kita mengetahui bahwa kita akan mengalami ini semua, itu rasanya pasti gak nyaman sekali. Pasti gak nyaman. Kita tahu bahwa orang yang kita sayangi, orang yang selama ini bersama-sama dengan kita akan mengkhianati kita, akan meninggalkan kita, akan menyangkal kita. Wow, itu sesuatu yang sangat tidak nyaman untuk kita tahu. Dan Yesus tahu tentang ini. Dia juga tahu bahwa dia akan nanti matinya bagaimana dia akan disiksa dengan begitu beratnya. Itu semua hal yang sangat mengerikan. Nah, akibatnya apa? Tentu saja di firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus merasa sangat sedih dan tertekan. Yesus itu berharap
murid-muridnya waktu itu menemani dia. Makanya dia waktu dia naik ke Taman Getsemani, dia ngajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemani dia. 3 murid Yesus ini yang paling sering disebut di dalam Alkitab bersama-sama dengan Yesus. Nah, ayat Matius 26 ayat 38 lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, ketika Yesus berdoa, dia itu sampai mengalami hematidrosis dalam istilah medis. Artinya apa? Mengeluarkan keringat darah. Itu kalau hematidrosis adalah kejadian yang sangat amat langka di dalam dunia kedokteran, di mana seseorang itu mengalami tekanan yang sangat amat berat. Tekanan yang sangat amat berat sehingga dia begitu ketakutannya. Memang ayat firman Tuhan kan katakan bahwa hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dia begitu takut. Ayat Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, ada beberapa orang yang berpikir bahwa Yesus tidak mungkin mengalami ini karena dia Allah. Tapi jangan lupa bahwa firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 7 mengatakan bahwa dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, poin di mana dia berdamai dengan diri sendiri, Yesus berdamai dengan diri sendiri dalam kejadian ini di mana? Nah, saya akan tunjukkan kepada kita semua, tapi paling enggak kita menyadari bahwa apa yang Yesus alami ini sangat familiar dengan apa yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya tidak tahu bagaimana yang kondisi saudara masing-masing siang hari ini, tapi mungkin saudara juga mengalami hal yang Yesus rasakan. Atau saudara mungkin mengalami pergumulan yang begitu berat, yang rasanya seakan-akan begitu menyesakkan dada. Kami nggak tahu masalahnya apa. Tapi biarlah kalau memang saudara ada yang mengalami hal-hal seperti ini, ayo kita lihat apa yang Yesus lakukan di dalam kondisi ini. Nah, kita semua tahu waktu di Taman Getsemani, Yesus itu naik dan mengambil waktu khusus untuk berdoa. Tidak ada hal yang lain yang menjadi jawaban selain kita berdoa kepada Tuhan. Tapi ada hal yang unik. Yesus mengalami satu transformasi saat dia berada di Taman Getsemani. Di mana kita lihat bahwa doa Yesus yang ia naikkan 3 kali. Itu selalu doa yang sama. 3 kali dia ucapkan saat dia berada di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, yang unik adalah kita lihat. Saat Yesus doa pertama, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dulu kita sering mendengar bahwa ayat ini dipakai untuk mengajarkan kita, ayo paling enggak kita harus teduh 1 jam. Tapi siang hari ini saya mau ajak saudara untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Dalam konteks firman Tuhan, ketika Yesus mengatakan hal ini, dia berada dalam satu kondisi di mana dia itu begitu ketakutan, begitu stresnya, dan dia sudah berpesan, dia ingin ditemani oleh murid-muridnya. Dia berharap Yohanes, Yakobus, dan Petrus itu menemani dia saat dia dalam kondisi yang begitu ketakutan, yang sampai mengeluarkan keringat darah ini, dia butuh support. Artinya dia butuh support dari orang-orang yang dia sayangi, yang dia percaya. Tapi ketika dia selesai berdoa dan dia turun, ternyata dia mendapati mereka sedang tidur. Tentu ada satu kekecewaan yang muncul di dalam hati Yesus. Sehingga tidak heran dia juga berkata, tidakkah kamu ini sanggup sih berjaga-jaga 1 jam? Bukankah tadi waktu aku berangkat, waktu aku mau berdoa, aku sudah pesen berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dengan aku. Sehingga ketika dia turun dan melihat, loh kok murid-muridnya tertidur. Dia mengalami yang namanya kecewa. Dan kemudian setelah itu dia kembali naik ke atas dan berdoa lagi untuk kedua kalinya. Nah, setelah dia berdoa, doa yang sama kedua kalinya, dia turun kembali dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, perhatikan waktu di doa pertama kekecewaan yang Yesus rasakan. Bukankah itu sering kita alami?
ini sering sekali kita semua anak-anak Tuhan mengalami. Kita pada satu titik waktu kita sedang bermasalah dan butuh support dari orang-orang yang kita harapkan. Ternyata pada satu titik kita tidak mendapatkan itu. Kita berharap support dari orang-orang yang kita inginkan, ternyata kita tidak mendapatkannya. Bahkan kita bisa jadi malah salah sangka dengan apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang hal-hal yang baik yang mereka kerjakan untuk kita, itu bisa kita salah mengerti. Nah, murid-murid Yesus ini betul-betul di dalam kondisi bukan karena mereka tidak mau menemani atau bukan karena mereka tidak mau ikut berjaga-jaga. Tapi karena memang mata mereka ini loh sudah berat, mereka juga kecapean. Mereka kecapean sehingga mereka tertidur saat menunggu. Saya merasa sangat familiar dengan ini karena saya termasuk orang yang gampang tertidur. Saya sangat gampang tertidur, bahkan kok Angga seringkali protes sama saya kalau dia lagi firman saya mendengarkan, saya juga sering tertidur. Sudah bagi teman-teman lama yang sudah bertahun-tahun dengan saya itu sudah sangat familiar. Makanya kalau ibadah, saya lebih suka berdiri di belakang. Saya lebih suka berdiri di belakang sambil membantu untuk ngecek absen dan sebagainya. Karena begitu saya mengambil waktu untuk saya duduk, nah serangan itu muncul. Serangan itu muncul dan mata saya bisa menjadi berat. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu sudah bertahun-tahun bahkan mulai saya SD. Jadi kalau ada yang bilang itu karena tekanan darah rendah dan sebagainya, enggak. Saya bilang saya mulai SD sudah seperti itu. Enggak bisa disuruh duduk diam, tenang itu enggak bisa. Nah kita ini loh seringkali salah mengerti loh. Saat kita sedang dalam pergumulan, saat kita sedang dalam permasalahan. Kadang-kadang ada orang yang punya maksud baik untuk mendekati kita, untuk mensupport kita. Kita ini bisa salah mengerti. Kita bisa salah nangkap apa yang mereka kerjakan. Kita berpikir bahwa mereka ini enggak support kita. Padahal mungkin setiap orang itu kan cara mendukungnya bisa berbeda. Nah Yesus pun mengalami satu fase seperti ini. Loh dia kan Tuhan, dia kan enggak mungkin melakukan kesalahan. Enggak, nanti saya akan jelaskan. Itu yang Yesus alami waktu dia turun pertama kali dan dia merasa kecewa. Makanya dia bilang, masa sih kamu ini tunggu berjaga-jaga 1 jam aja dengan saya enggak bisa. Dia kecewa. Tapi kemudian dia tidak larut di dalam kekecewaan, itu yang membedakan Yesus dengan kita. Dia tetap naik kembali, dia mencari Tuhan kembali, dia memanjatkan doa yang sama kedua kalinya. Ketika dia turun untuk kedua kalinya, sudah mulai ada perubahan. Bagaimana ketika Yesus melihat murid-muridnya loh saya bobok lagi. Lah kalian bisa bayangkan enggak kalau misalnya ya, saya sudah dipesenin kok Angga. Wan kamu jangan tidur loh ya waktu saya khotbah nanti. Siap kok, wah gitu saya bilang siap kok. Tapi ketika kok Angga khotbah dan kemudian saya tertidur, kok Angga loh. Tadi wis tak omongi. Tadi sudah tak omongi jangan tidur kok saya turu aja gitu, 2 blek gitu ya. Ya oke, kemudian kok Angga khotbah lagi. Kedua kalinya saya tidur lagi. Kira-kira kalau saudara jadi kok Angga, saudara akan gimana? Mungkin mic ini akan mendarat di kepala saya gitu ya toh. Kalau zamannya kita sekolah dulu kan mungkin, zamannya saya sekolah, kalau yang baru-baru sudah enggak. Dulu kapur, bus langsung lempar gitu ya kan. Seperti itu gitu loh. Sudah diomongin sekali, loh saya tertidur. Kedua kali, loh saya tetap tertidur. Kalau orang yang tidak di dalam pimpinan Tuhan, itu pasti tensinya akan makin naik. Tapi ternyata yang Yesus alami, firman Tuhan berkata bahwa ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Di momen saat Yesus berdoa untuk kedua kalinya, mulai ada satu perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan, dalam hatinya, sehingga ketika dia melihat murid-muridnya tertidur, dia mengerti. Mulai ada satu pengertian yang timbul di dalam hati, dan ketakutannya pun sudah mulai bisa dia kuasai. Sehingga dia bisa tahu bahwa, oh ya murid-muridku memang lagi kecapean. Dan dia membiarkan mereka. Yesus naik kembali berdoa untuk ketiga kalinya. Doa yang sama pula dan ketika dia kembali, dia berkata kepada mereka masih tetap tidur. Jadi sudah 3 kali tetap tidur murid-muridnya. Tapi yang membedakan adalah apa yang Yesus kerjakan. Yang ketiga, Yesus malah bilang kepada tidurlah. Ya kan? Tidurlah sekarang dan istirahatlah.
ada perbedaan yang jelas dari apa yang Yesus lakukan saat dia mengalami problem. Perhatikan teman-teman, Bapak Ibu, masalah yang Yesus takutkan itu tidak hilang. Dia sudah berdoa 3 kali dengan sungguh-sungguh dan dengan doa yang sama, masalahnya tidak hilang. Artinya apa? Yang dia takutkan tadi di awal bahwa nanti dia akan dikhianati, dia akan disangkal, dia akan ditinggalkan, dan dia akan disiksa, disalib, dan dibunuh. Itu semuanya masih tetap ada. Tapi yang membedakan adalah karena dia betul-betul dia datang kepada Tuhan, dia berserah penuh, dia tahu kalau bisa biar momen ini lalu daripada aku, tapi biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Yesus sudah sampai satu titik di mana dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan ternyata kekuatan dari pendamaian dengan diri sendiri itu luar biasa besar. Yesus dari seorang yang sangat ketakutan sampai mengeluarkan keringat darah, dia berubah menjadi orang yang dengan tenang dia siap menghadapi apa yang ada di depannya. Ingat, masalahnya tidak hilang. Banyak dari kita berpikir saat kita bersungguh-sungguh untuk berseru kepada Tuhan, kita berharap bahwa masalah itu akan segera pergi dari kita. Tapi firman Tuhan sendiri dengan jelas menunjukkan bahwa tidak semua hal yang kita doakan sekalipun kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu akan pergi dari kehidupan kita. Tapi yang bisa Yesus janjikan adalah bahwa dia memberikan kekuatan kepada setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau percaya dan mengandalkan dia. Kita melihat bagaimana setelah doa ini selesai, prajurit-prajurit datang dan membawa Yesus. Dia tidak ketakutan sama sekali dan dia siap untuk menghadapi apa yang ada di depannya dia. Transformasi Yesus terjadi di Taman Getsemani. Dan ini menunjukkan kepada kita anak-anaknya bahwa ayo, tidak semua masalah yang kita hadapi saat ini itu bisa selesai. Hanya dengan doa. Enggak. Tapi masalah yang kita punya saat ini mungkin baru bisa selesai saat kita apa? Menghadapinya. Bukan dengan menghindarinya. Tapi betul-betul datang dan menghadapinya. Itu yang Tuhan ajarkan lewat Taman Getsemani. Nah, mungkin kita berpikir, loh masa sih Yesus bisa kecewa, salah mengerti dengan orang? Bisa. Kenapa? Sekali lagi, firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bedanya Yesus dengan kita di situ. Sekalipun ia sudah dicobai, ia mengalami begitu banyak, ia tetap tidak berbuat dosa. Ia tidak larut di dalam ketakutan, ia tidak larut di dalam kesalahannya, tapi ia betul-betul bangkit, berdiri dan menghadapi. Itu Tuhan kita. Ketika Yesus berdamai dengan dirinya sendiri, ia jadi pribadi yang sangat berbeda. Nah banyak dari kita mungkin yang punya problem saat-saat ini, saya tidak tahu apakah itu keuangan, penyakit, apapun itu, yang menekan hidup saudara saat ini. Tapi siang hari ini saya mau katakan, teladanilah Yesus, bangkit dan jadilah pemenang. Karena kita punya Allah yang besar. Nah, saya mau share untuk poin yang ini, istri saya sendiri, teman-teman Bapak Ibu kan bisa lihat istri saya sendiri sekarang pakai penyangga leher. Ya, sudah sebulan ini, masih harus 2 bulan lagi dia pakai. Tapi problemnya bukan di situ. Nah, istri saya ini bola-balik kena itu ya, syaraf kejepit. Dia sudah 2 kali operasi di belakang. Dan terakhir yang terbaru ini adalah dia operasi di leher karena sarafnya juga kejepit di leher. Nah operasi berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar, dia harus dibedah di sini, kurang lebih segini. Ya, ada di sini. Tapi ada secara medis operasinya berhasil.
Jadi untuk saraf kejepit yang di leher tidak ada masalah, cuma memang masih harus menggunakan penyangga leher selama 2 bulan lagi paling enggak. Tapi ada satu hal yang sangat mengganggu. Kalau kalian semua tahu bagaimana istri saya sekarang suaranya tidak bisa lagi banter. Dan itu secara medis sudah tidak bisa dipulihkan. Kenapa? Karena saraf yang mengatur pergerakan pita suara itu terpotong. Ikut terpotong waktu operasi. Ikut terpotong, jadi ini tidak bisa kembali. Secara medis dokter sudah bilang nggak bisa pulih. Karena sarafnya sudah kadung terpotong. Kami tahunya waktu kami melakukan pengecekan secara medis, kamera dimasukkan di leher. Baru terlihat, saya baru menyadari bahwa pita suara itu ada 2 di daerah tenggorokan kita, ada 2. Di mana pada saat kita berbicara A, I, E, O gitu ya. Pita suaranya ini akan begini, bergerak. 2, kiri kanan. Bergerak dengan getar gitu ya, sehingga menghasilkan bunyi. Nah, punya istri saya cuma salah satu toh yang bergerak. Yang satunya yang dekat dengan area operasi itu tidak bergerak. Dan dokter bilang bahwa sarafnya sudah putus. Mungkin ikut terpotong waktu operasi. Wah, rasanya nggak nyaman sekali waktu tahu kenyataan ini. Kenapa? Karena tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali. Sempat kita cek, apakah bisa terapi pita suara dan sebagainya atau sarafnya nanti tumbuh lagi. 2 dokter kami sudah ke 2 dokter THT. Dan sama omongan, jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Karena pita suaranya sudah terlanjur ikut kepotong. Tapi saya mensyukuri bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa, artinya Tuhan memberikan kekuatan kepada istri saya untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Sedih enggak? Ya sedih. Ya kan? Biasanya ngajar di TNT gitu ya, sekarang sudah enggak bisa ngajar. Ya simpelnya mungkin bayangkan kalau misalnya Adrijen gitu ya, yang mengalami pita suaranya putus sebelah misalnya gitu ya. Rasanya kan orang yang memang karunia di sana, sampai satu titik tidak bisa melakukannya lagi. Yaitu istri saya lakukan, dia begitu suka disuruh ngajar TNT, dan sekarang nggak bisa. Cuma bisa menemani, jadi nggak bisa ngajar di depan. Ya sedih pasti, itu pernah sampai di titik itu juga. Tapi puji Tuhan, memang kita ini punya Allah yang luar biasa, dan Tuhanlah memberikan dia kekuatan, sehingga dia bisa melewati dan bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dan akhirnya it's okay gitu loh. Maksudnya ya sudah, ya memang itu sesuatu yang sudah nggak bisa dihindari. Dan sempat ada yang bertanya, apakah kami nggak protes dengan dokternya? Enggak, kami enggak ada planning sama sekali untuk itu. Karena memang area leher ini adalah area yang sangat penuh dengan saraf. Sehingga resikonya memang tinggi kalau sampai operasi di sini. Dan kalau itu tidak dioperasi pun, itu saraf itu tambah lama akan semakin lengket. Semakin lengket dan semakin besar lagi resikonya gitu loh. Kalau tidak dioperasi, tidak diobati. Jadi konsekuensinya harus dijalani. Kami enggak ada masalah dengan dokternya. Kami tetap baik sama dokternya, tidak ada sedikit pun terpikir untuk menuntut balik atau marah. Nah itulah yang indahnya kalau kita diperdamaikan dengan diri sendiri, dengan keadaan, kita lebih kuat untuk menanggung semuanya. Mungkin banyak di antara kita di tempat ini, saya tidak tahu, mungkin ada yang kena sakit penyakit atau apapun itu juga. Tapi satu titik di mana saat kita bisa berdamai dengan keadaan kita, selalu ada kekuatan yang luar biasa. Itu juga yang saya alami waktu saya mengalami kena penyakit jantung. Ya, itu juga sesuatu yang akhirnya membuat saya begitu entengnya menghadapi sakit yang saya terima, karena Tuhan memang berikan kekuatan sehingga nggak ada sama sekali, nggak ada lagi kekhawatiran waktu saya menjalani ini. Dan saya bisa melewati itu dengan sangat baik gitu loh. Sekalipun dulu masa-masa susah itu pun juga saya alami bagaimana rasanya tidak enak dan tidak nyamannya hanya dalam tempo 9 bulan, saya harus 1 kali operasi bypass dan 5 kali pasang ring. Itu sangat tidak nyaman dalam waktu 9 bulan. Rasanya itu
bagi orang-orang yang mengerti tentang sakit jantung itu rasanya aneh gitu loh. Karena kalau orang sudah bypass itu biasanya tahan 5-10 tahun. Saya dalam 9 bulan saya harus menjalani 1 kali bypass dan 5 kali pasang ring. Untungnya enggak 10 kali pasang ring. Kalau 10 kali pasang ring, saya selalu bilang saya nanti seperti Shang-Chi gitu ya. The Legend of Ten Ring gitu saudara ya. Saya baru 5 ya, baru separuh gitu ya. Ya. Ketika kita diperdamaikan dengan diri kita sendiri, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Karena itu ayo, kekuatan dari pendamaian dengan diri sendiri itu begitu luar biasa. Dan itu Tuhan tunjukkan di Taman Getsemani. Pilihannya sekarang kembali kepada kita masing-masing. Maukah kita diperdamaikan dengan diri sendiri, sehingga kita bisa menerima keadaan apapun yang ada di sekitar kita. Itu pilihan. Nah, berikutnya adalah, kalau tadi kita berbicara tentang tekanan yang seringkali dialami oleh anak-anak Tuhan, yang menekan kita, yang mengintimidasi kita, membuat kita ini seperti, kamu enggak bisa apa-apa, kamu enggak mungkin bisa melakukan ini, kamu enggak mungkin ini. Poin yang kedua, saya ingin berbicara tentang ambisi hidup. Ambisi hidup ini bisa banyak hal, tentang posisi, tentang prestasi, tentang kebanggaan dan apapun itu. Tapi siang hari ini saya ingin menyampaikan, masih ada waktu 8 menit, saya ingin menyampaikan tentang hal ini. Hal yang bagi saya pribadi ini akan sangat amat familiar untuk kita semua, terutama di SMCC. Yang sangat amat mungkin untuk kita alami. Nah, Matius 20 ayat 20 sampai 28. Saya mengambil contoh langsung di dalam dunia pelayanan di mana kedua murid Yesus mengalami ini langsung. Saya akan tunjukkan poin-poinnya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Nah, apa yang Yakobus dan Yohanes alami ini cerminan yang sangat mungkin dialami oleh anak Tuhan di dalam pelayanan. Kita semua rata-rata di sini melayani Tuhan. Dan saya tidak terlalu jauh berbicara untuk tentang di pekerjaan, di dunia yang lain. Saya mau bicara di dunia yang sedang kita jalani saat ini. Ini adalah hal yang sangat amat mungkin untuk kita semua alami. Mungkin kita bilang, wah saya tidak mungkin seperti Yakobus dan Yohanes. Oh enggak. Saya mau katakan bahwa kita sangat amat mungkin mengalami dan ada di dalam ini. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena saya pernah di dalamnya. Saya pernah ada di dalam kondisi ini. Puji Tuhan saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Saya ada di dalam kondisi ini. Saya ajak kita untuk melihat lebih lanjut. Yakobus dan Yohanes itu 2 orang yang sangat sering selain Petrus ya, disebut di dalam firman Tuhan yang paling sering mendampingi Yesus. Nah, di ayat ke-21, ibu dari Yakob, ada sesuatu yang jatuh. Ya, Yakobus dan Yohanes lewat ibu mereka mengatakan minta posisi yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Nah, mereka itu menginginkan posisi yang tertinggi. Saya mau bilang, setiap kita anak-anak Tuhan sering mengalami hal ini. Siapapun Anda, kita sering mengalami hal ini. Ada banyak dari kita yang mungkin kita ini punya kemampuan, kita punya bisa dikatakan senioritas, kita sudah lama melayani Tuhan, kita ingin bertumbuh dan kita memang punya kemampuan. Nah, jebakan yang sering kali kita alami adalah kita ingin posisi yang tinggi di dalam pelayanan kita. Memang kita tidak berarti bahwa kita menganggap bahwa pelayanan kita itu adalah karir.
jenjang karir, enggak. Tapi setiap dari kita, anak-anak Tuhan itu selalu punya pikiran bahwa kita ini ingin bertumbuh dan ingin dihargai, ingin diakui, apalagi kalau kita memang punya kemampuan. Sehingga tanpa sadar kita tuh sering berpikir, wah saya mau nanti ini jadi PK, saya mau ini nanti jadi PJ, saya mau nanti jadi Jarpim. Saya pernah mengalami itu. Jadi saya tahu apa yang saya katakan. Rasanya bagaimana. Kalau kita merasa tidak punya kemampuan, kita akan ada di dalam posisi kita ditekan seperti tadi. Tapi masalahnya adalah kalau kita ada kemampuan, kita akan seringkali tanpa sadar ambisi itu masuk. Ambisi boleh enggak? Boleh, itu sesuatu yang bisa memicu. Tapi kalau kita dikuasai oleh ambisi, itu yang berbahaya. Nah, Yakobus dan Yohanes itu sampai satu titik. Mereka ini loh sehari-hari sudah bersama-sama dengan Yesus. Tapi ternyata mereka menginginkan posisi ada di sebelah kiri dan kanan Yesus. Kalau Rasul Yohanes dan Yakobus saja bisa mengalami ini, apalagi kita. Ya, berikut. Di ayat 20, mereka memanfaatkan ibu mereka. Nah ini juga yang sering terjadi bahwa kita tanpa sadar, kita ini seringkali memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan kita. Kenapa? Karena mungkin Rasul Yakobus tadi dan Yohanes ini merasa malu untuk mengakui bahwa mereka mau. Jadi mereka lewat ibunya. Kenapa? Karena ibu mereka ini di Alkitab atau saya survei, disebut bahwa ibu mereka bernama Salome. Ini salah satu penerjemahannya, bernama Salome dan dia adalah salah satu orang yang selalu ikut terlibat bersama-sama melayani Yesus bahkan sampai waktu Yesus disalibkan. Dia berada di antara Maria Magdalena. Nah, artinya ibunya Yakobus dan Yohanes adalah pribadi yang dekat dengan Yesus juga. Nah, banyak dari kita tanpa sadar kita suka memanfaatkan atau merasa bangga saat kita punya orang-orang yang dekat dengan leader. Maaf saya bilang, seringkali ya Yakobus dan Yohanes pun termasuk pribadi yang sering dekat dengan Yesus. Mereka sering disebut, termasuk Petrus ya, sering disebut. Nah, tapi mereka tetap merasa malu untuk mengakui bahwa mereka itu ingin posisi sehingga mereka minta tolong kepada ibu mereka untuk ngomong. Nah, bagaimana dengan kita dalam kehidupan sehari-hari kita saat kita di dalam Tuhan, saat kita melayani, gimana? Kita seringkali gini, saya dulu bangga kalau dekat dengan Ko Angga dan Ko Budi. Saya bangga, senang gitu. Siapa sih yang enggak senang dekat dengan pemimpin? Ada yang enggak senang dekat dengan pemimpin? Ya, kita semua selalu punya harapan untuk kita bisa dekat dengan para pemimpin di sekitar kita. Itu adalah hal yang sangat amat wajar. Waktu saya tinggal sedikit, itu hal yang sangat amat wajar. Tetapi itu mulai menjadi sesuatu yang salah ketika kita mulai memanfaatkan kedekatan kita untuk hal-hal yang bersifat pribadi, yang bersifat mencari keuntungan. Firman Tuhan berkata jangan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan kedekatan kita, tapi ketika kita mulai memanfaatkan itu untuk kepentingan kita, sehingga mengabaikan hal yang lain-lain, itu mulai berbahaya. Dan biasanya kalau kita mulai masuk dalam fase ini, hidup kita ini jadi nggak tenang. Kenapa? Karena kita selalu berpikir untuk ini, untuk itu, sehingga pikiran kita mulai terpengaruhi dan kita merasa tidak nyaman dengan kondisi kita. Berikut, ketika Yesus, kalau saudara baca dengan lengkap, Yesus berkata kepada mereka, nanti kamu harus begini. Mereka bilang, kata Yohanes, dan jadi ini bukan kata ibunya lagi, kata Yohanes dan Yakobus kepada Yesus. Mereka bilang, kami dapat. Banyak dari kita merasa, aku mampu kok. Aku ini loh sudah lama. Aku ini loh sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, masa sih aku enggak ngerti yang kayak gitu. Kita merasa mampu untuk melakukan. Padahal Tuhan tahu sebetulnya kita tidak mampu.
kita tidak di dalam posisi, tapi Yohanes dan Yakobus mengatakan dengan pasti, kami mampu. Yang repot adalah ketika kita ada di dalam posisi ini. Kita sudah tidak lagi menyadari bahwa kita bermasalah. Seringkali kalau kita sudah, ketika kita berada di dalam yang tadi, waktu saya sudah lewat, nggak apa-apa ya, minta waktu tambahan untuk saya selesaikan. Ketika kita berada di dalam problema hidup, kita ini kan merasa tertekan, sehingga kita merasa seakan kita ini jadi nggak bisa apa-apa gitu loh. Dan kita seringkali juga nggak bisa terima masukan orang lain. Kenapa? Karena kita merasa kita ini nggak pantas, kita nggak layak. Nah kalau di dalam ambisi hidup ini, yang contoh dari Yohanes dan Yakobus sama. Kita juga akan susah untuk menerima omongan orang lain karena kita tidak merasa bahwa kita seperti itu. Yesus secara halus sudah mengatakan kepada Yohanes dan Yakobus kalau kita baca secara lengkap di dalam tadi, ya, bahwa Yesus bilang dengan halus, dengan pelan, kalian ini bukan cawannya kalian. Tapi mereka bilang kami mampu. Nah kita seringkali dibutakan dengan keinginan kita, ambisi kita untuk kita naik ke atas sehingga kita lupa akan ketidakmampuan kita. Kita lupa akan masukan-masukan dari orang-orang mungkin di sekitar kita mengingatkan kita mengingkari itu. Bahkan ini Yesus yang mengingatkan mereka pun mereka mengingkarinya. Kami mampu katanya. Nah itu yang seringkali dialami. Dan yang terakhir di ayat 24, mendengar itu marahlah ke 10 murid. Kenapa? Karena mereka 12 orang murid bersama-sama melayani Tuhan, mereka sehari-hari selalu bersama-sama, suka dan duka dijalani bersama-sama. Tapi ketika Yohanes dan Yakobus langsung minta kepada Tuhan, kami mau tempat yang sebelah kiri dan kanan. Itu artinya kan tidak ada tempat buat murid-murid yang lain. Yang lain harus di belakang semua. Mereka ingin posisi yang tertinggi. Marahlah ke 10 murid yang lain. Mereka marah. Kenapa? Karena merasa, loh kamu kok begitu? Bukankah kita selama ini sama-sama? Kok kamu menelikung duluan gitu loh ngambil? Mungkin 10 orang murid ini juga sebetulnya ingin seperti Yakobus dan Yohanes. Mungkin saja. Sehingga mereka didahului atau ya kita enggak tahu. Ya kita enggak ngerti. Tapi inilah yang realita yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan kita. Dan itu sangat mungkin untuk terjadi di antara kita. Ya, kita di SMCC kalau melayani tidak mendapatkan persembahan kasih. Sehingga enggak real kalau kita bicara soal duit. Tapi ini bukan bicara tentang persembahan kasih. Ini bicara tentang posisi, bicara tentang penghargaan, bicara tentang satu pengakuan. Orang-orang yang selalu rindu untuk yang memiliki ambisi yang besar, mereka selalu rindu untuk mendapatkan pengakuan, dihargai akan kerja keras mereka, bukan cuma dari segi uang. Mungkin di sini tidak bicara uang, tapi bicara tentang bagaimana dihargai. Nah itu yang seringkali mengganggu kehidupan kekristenan kita. Termasuk mengganggu kehidupan pribadi kita dan bahkan juga mengganggu kehidupan kita dengan rekan-rekan di sekeliling kita. Mungkin dulu baik-baik saja tapi kita mulai silau dengan ini, itu akan membuat hidup kita menjadi bersinggungan kiri, kanan dan yang lain-lainnya. Sehingga terjadi ketidaknyamanan seperti antara Yohanes, Yakobus dengan ke-10 murid yang lain. Teman-teman berhati-hati. Saya sudah pernah mengalami ini dan sudah melewati ini. Karena saya berdamai dengan diri sendiri. Tapi saya tidak tahu bagaimana dengan kalian masing-masing. Di dalam komunitas, di dalam masing-masing departemen pelayanan kalian semua. Apakah kalian mengalami hal ini? Kalau iya, saya katakan bertobatlah. Jangan biarkan ambisi menguasai kehidupan kita, kerohanian kita. Tapi mari datang kepada Tuhan dan betul-betul kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, siang hari ini saya tergerak menyampaikan 2 hal ini yang waktu saya merenung Tuhan apa yang ingin saya sampaikan, ya 2 poin ini saja yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali
yang bisa dibahas tentang berdamai dengan diri sendiri di bagian yang mana saja, tapi saya ingin betul-betul siang hari ini, ayo, kalau saudara, bapak, ibu yang ada di tempat ini mengalami problem, kuncinya sekali lagi pendamaian dengan diri sendiri. Problem itu mungkin tidak hilang dari kehidupan kita, tapi kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Yang kedua, kita semua melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di tempat ini. Tapi sama seperti halnya gandum, mendadak bisa tumbuh ilalang di sekelilingnya. Itu karena apa? Waktu kita lengah, iblis menaburkan benih ilalang. Sehingga di antara gandum-gandum itu tumbuh ilalang. Tidak ada satupun dari kita, anak-anak Tuhan di tempat ini yang merencanakan untuk menjadi seperti Yakobus dan Yohanes. Saya yakin itu, sangat amat yakin. Apalagi dengan nilai-nilai yang diajarkan di gereja kita. Saya sangat yakin tidak ada satupun yang dari awal merencanakan untuk seperti Yakobus dan Yohanes. Tapi itu tetap bisa terjadi. Ketika kita mulai lengah dan membiarkan iblis menabur benih ilalang di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita akan bisa tumbuh menjadi Yohanes dan Yakobus. Puji Tuhan, Yohanes dan Yakobus termasuk Petrus dan murid-murid yang lainnya mengalami pemulihan total di Yohanes 21. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang berubah, menjadi pribadi-pribadi yang radikal, enggak lagi mikir soal ini, soal duduk, siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiri. Mereka bahkan menjadi pribadi-pribadi yang radikal yang siap mati untuk Yesus. Mereka mengalami perubahan di dalam kehidupan kerohanian mereka. Ya, itu endingnya mereka. Jadi sekalipun mereka rasul, mereka tidak kebal. Tapi mereka pada akhirnya mereka menang. Kalau rasul saja bisa kena dengan problem ini, bagaimana dengan kita semua? Berjaga-jagalah, senantiasa, berdamailah dengan diri sendiri, supaya kita tidak seperti fase yang dialami Yakobus dan Yohanes. Ya, jadi dua hal, problema dan ambisi hidup, dua hal ini seringkali membuat hidup kita tidak tenang dan kehilangan damai sejahtera serta ucapan syukur. Saya bacakan saja, ketakutan dan keinginan yang berlebihan untuk membuktikan diri dan diakui seringkali membuat kita bergesekan dengan orang lain dan membuat mereka tidak nyaman dengan atau tanpa kita sadari. Tapi berdamai dengan diri sendiri adalah kunci untuk bisa menerima diri kita apa adanya dan mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita alami. Terakhir, bahagia itu enggak tergantung dari apa yang kita tidak punya. Tetapi apa yang kita punya bisa membuat kita bahagia. Ayat penutup, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Teman-teman, saya rasa cukup, saya sudah lebih 8 menit. Mohon maaf, tapi memang saya tergerak sekali untuk menyampaikan dua hal ini, yang cuma dua tapi panjang. Ya, cuma dua tapi panjang, makanya saya tidak nambah poin yang lainnya. Tapi mari, saya undang pemain musik bisa kembali, worshiper semua, worship leader. Firman Tuhan sudah selesai. Saya percaya kita semua punya Roh Kudus yang akan meneruskan apa yang saya sampaikan siang hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara dapat dari firman yang disampaikan siang hari ini. Tapi intinya berdamai dengan diri sendiri itu sangat powerful. Sangat powerful. Gak perlu lagi kita merasa inferior atau superior. Tapi mensyukuri apa ada itu jauh lebih baik dari segala sesuatu. Biarlah kita yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama.